13 Al-Hikam makalah 13. Itu masih di makalah 13 nih ya. Sampun harus itu danu nih. Masih makalah 13. Ya. Malam-malam nanti kelakon ya. Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di makalah 13. Kalau ini kita bahas mengenai masalah uzlah. Mana faqul basyai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha fi maidana fikratin. Tidak ada yang bermanfaat bagi hati seperti halnya uzlah. Karena dengan uzlah masuk ke medan tafakkur. Dengan uzlah niku review sedikit. Dengan uzlah niku seseorang bisa membersihkan hati. Seseorang bisa membersihkan hati lantaran uzlah. Keranten dikatakan dalam Sayyid Natailah al-fikratu sirajul qalbi. Nggih, al-fikratu sirajul qalbi nggih. Tafakkur niku adalah lenteranya hati. Fa idza dhabat fala idwatala. Jika berpikir itu tafakkur itu dihilangkan, ditinggalkan, maka hati akan gelap. Lah ketika seseorang niku napa namine dengan uzlah didakwakan memiliki idza lam yasul lahu tadhirun bi uzlatin wala fikratin. Ketika seseorang itu tidak bisa mencapai kebersihan hati melalui uzlah dan tafakkur, kemudian saya mengailah dawuh tentang penyebab-penyebab yang punika makalah 13 niki. Bahas masalah hati. Saat ini kita bahas mengenai babagan hati. Mengenai babagan hati niki memang sangat penting, sangat fundamental sekali. Lan dasar-dasarnya bisa pun jelas. Hadis sahih. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala wa hiya qalb. Ingatlah bahwa pada diri manusia itu terdapat sebuah daging, yang mana jika daging itu baik maka baik semuanya, dan jika buruk buruk semuanya. Diningali dunia niku memang jelas mobilnya hati niku memang sangat penting, sirai pokoknya. Tapi menunjukkan kebodohan kita, goblok-goblok kita niki intermezzo sedikit. Goblok-goblok kita yen kita menolak nasihat dugi rencang, dugi guru atau dugi sinten mawon, menolak nasihat dengan berdalih sing penting atine. Misal dikatakan rencang, cak ojo omong ae, ojo guyon tok ae, pikir, sing penting atine ngoten. Matur kowe. Lah dinasehati, lah ngomong ngoten iki senes guyon nggih, ngomongnya serius. Tersinggung akhirnya ngomong kados ngaten. Lah menentang nasihat, menangkal nasihat dengan dawuh ucapan terus ngaten niku menunjukkan kebodohan seorang niku. Misal dikatakan, cak sama mau turu, lah kali sholat subuh kan wudu sing penting atine. Niki ngertekno niki. Nggih lah kanjeng Nabi niki napa tilem tapi hatine mboten tilem. Mboten masalah kanjeng Nabi. Ini kados asik makom-makom kita nih ngomong kados ngoten nih ngertekno. Nggih. Niki menempel nasihat dengan ucapan-ucapan itu menunjukkan kebodohan kita. Menunjukkan justru niku menunjukkan kerusakan kita. Dan kita menempel nasihat dengan dawuh kados ngoten. Kok saged? Misal contoh, enten si fulan yo ada rencange wajahe elek. Elek tapi sugih. Si fulan iki nyelakan, misal rencange namanya Doni. Boleh sing namanya Doni gitu niki. Don, kau ni kok elek men Don? Gak apa-apa, sing penting duit akeh. Lah Doni ngomong kados ngaten, sing penting duit akeh. Karena Doni merasa dirinya kaya. Mboten mungkin lah Doni kan duit ngomong kados ngaten. Komen Don, sing penting duit. Dibalik kan duit, mboten mungkin. Lah Doni ngomong ngaten karena merasa dirinya kaya. Lah sami kali seseorang sing dinasehati, mboten ngomong serius kali ngamuk ngeten, merenung ngeten, sing penting atine. Secara betul langsung sadar betul disadari yang itu merasa bahwa hati ini teman saya. Padahal merasa hati saya itu adalah suatu keburukan, suatu kesombongan, suatu apa istilah tasawuf nih, pengakuan dalawi. Ya, niku.
Seterusnya secara modal langsung sadari sebenarnya ini justru menunjukkan rusak hati kita ketika dinasihati, tapi justru menampil dengan ucapan si penting hatinya apa nih Lah yang kata ngoten nggih, enten tiyang dinasihati mboten niku jawabe ngoten, si penting atine niku ibarat tiyang elek kiri. Mboten niku dilokno, don kon elek don. Oh sing penting duwe ngoten. Padahal kiri, tapi ngomong ngoten. Pun niku intermezzo titik. Mboten niku dilajengaken teng dawuhipun Al-Hikam niki makalah 13. Niki beliau Sayyidina Athaillah jelaskan penyebab nopo seseorang saleh niku atine boten tersinar. Nopo penghambat seorang saleh terhambat untuk mendapatkan jernihnya hati. Beliau mendikan kaifa yusriku qalbun suarul aqwani muntabiatun fi mir'atihi ila akhir. Asal pertama kaifa yusriku qalbun suarul aqwani muntabiatun fi mir'atihi. Temriki Sayyidina Athaillah napa namine ngibarataken hati sebagai dengan cermin. Sayyidina Athaillah ngibarataken hati dengan cermin. Cermin digunakan sebagai ibarat untuk hati. Lan makhluk niku ibaratnya debu. Terus seberapa besar wartose ini kaifa yusriku qalbun sarul aqwani muntabiatun fi mir'atihi. Bagaimana hati bisa bersinar jika gambar makhluk masih melekat di dalam hatimu, di dalam cermin hatimu. Hati ini ibarat cermin. Kalau si Athaillah diibaratkan cermin, lan makhluk ini diibaratkan debu. Semakin banyak debu sing menempel dengan cermin niku, semakin kurang debu niku. Semakin sulit debu niku menerima cahaya. Yen boten ditobati, yen dijarah-jarah terus, mongko debu niki bakalan mengkarat. Akhirnya tayangan kocone. Mboten saged damel kocoan, mboten saged menerima cahaya, mboten saged memantulkan cahaya. Nah, ibarat menungso, yen atine niku dipenuhi dengan gambar-gambar makhluk, mongko makhluk niku menungso niku bakalan susah untuk menerima cahaya, menerima hidayah, dan sulit untuk bermanfaat dengan orang lain karena belum saged memantulkan cahaya. Benten kali seseorang yang hatinya niku bersih di gambar makhluk, bersih di makhluk. Ibarat cermin itu bersih, saged menerima hidayah dan saged memantulkan cahaya. Berarti yang kados mengatakan mudah untuk menerima hidayah dan mudah untuk bermanfaat, mudah untuk memberikan manfaat dalam orang lain. Mantun niku cermin. Sayyidina Athaillah ibaratkan hati dengan cermin. Cermin niku hanya punya satu sisi. Hanya punya satu sisi. Ibarat HP niki, HP niki cermin. Lah, yang cermin niki kula adepaken teng kula, mongko muncul gambar kula. Mboten bakal muncul gambare jenengan. Lah ketika kula adepaken jenengan, mongko muncul gambar jenengan, mboten mungkin muncul gambar kula. Sami ugi ketika hati kita hadapaken ke makhluk, mongko hati kita menampilkan gambar makhluk, menampilkan kegelapan. Kok saking kegelapan karena dari Sayyidina Athaillah al-kaunu kulluhu dzulmatun. Alam itu, makhluk itu semuanya berupa kegelapan. Sehingga ketika hati kita dihadapkan ke makhluk, mongko hati kita akan menampilkan kegelapan. Hati kita bakalan pedang. Tapi ketika hati kita hadapkan dari Allah, mongko hati kita akan terang benderang. Niku pun sangat bertentangan, boten saged ngadep loro-loro ini boten saged. Hanya bisa memilih salah satu. Yang madhep teng makhluk berarti membelakangi Allah, yang madhep teng Allah berarti membelakangi makhluk. Niku dawuhipun Sayyidina Athaillah ibaratkan hati dengan cermin. Matur niku kaifa yusriku qalbun suarul aqwani anil mukawwanati minal adamina wa ghairihim. Bagaimana hati bisa bersinar sedangkan gambar-gambar makhluk, yaitu semua perkara yang diciptakan berupa anak Adam dan lain-lain, iku muntabiatun fi mir'atihi, itu masih kantil, itu masih melekat di dalam cermin hatimu, cermin hati seorang itu. Bi'tiqadihi anna hadza dhurru wa tanfa'u wa taqalluhi. Lah, dengan mempunyai keyakinan bahwa
makhluk itu, manusia itu atau yang lainnya, manusia, dunia atau makhluk yang lainnya itu dapat memberikan bahaya dan dapat memberikan manfaat bagi dirinya. Fi husuli amri ma minal umuri wa ta'alluqihi biha. Bagaimana hati bisa bersinar ketika gambar makhluk, yaitu berupa manusia atau dunia atau yang lainnya itu masih melekat di dalam hati kita. Lan kita gak ada keyakinan, gak ada persepsi bahwa makhluk niku wau, manungsa niku wau, dunia niku wau atau makhluk lainnya niku dapat memberikan bahaya, dapat memberikan manfaat, dapat memberikan dampak bagi kita. Sehingga menyebabkan kita gumantung datang makhluk niku wau. Lah niki keyakinan terus mengantar, keyakinan mbok pilih, persepsi mbok pilih makhluk niku dapat memberikan bahaya dan manfaat bagi kita. Niki nyebabaken ngerusak ubudiyah kita, ngerusak penghambaan kita datang Allah. Kalau sakit ngoten, keranten ketika kita niki napa namine nggak ada keyakinan terus mengantar, akhirnya kita gedung atus dunia. Akhirnya tersandar pun dunia niku wau. Ayam di ayamno lain dunia lain duwe ayam laga duwe supet. Nah niki salah satu contoh gak ada iktikad kata ngaten iki, gak ada keyakinan kata ngaten, sehingga menyebabkan boten gumantung datang Allah tapi gumantung datang makhluk. Ya nanti yang sepak tenang, ini boten yang sepak bingung. Niki nggih ciri-ciri niki atau niki pasal niki dikoti anak satu buatan faudat buatan toluhi. Lah kados ngaten niki memang sulit. Terus kados ngaten niki memang sulit. Itu diomong tapi sulit, sangat sulit untuk dilampaui. Terus memang nopo ngaji ngeten deh, ngomong ngaji ngeten, ceramah ngeten niki memang sulit. Terus kita niki pun seneng-seneng ngilokaken ustaz. Kang bacotan dan pun ngoten misalkan apa itu ustaznya itu? Apa itu ustaznya itu? Karena harus menyesuaikan antara ucapan dan tindakan. Nah, timbang ngoten kita gunakan deh. Kita gunakan yang sing ngolok dai-dai ini kersane sakit sesuai antara ucapan dan tindakan. Nah, ternyata ini dina dungan lagi loh ya. Mugi-mugi sesuai antara ucapan dan tindakan ya. Mugi-mugi kita sedang sesuai antara ucapan dan tindakan itu. Amin. Kalau nanti dia, apa di nasihati kali beliau itu Blitar. Beliau itu Blitar nanti ngerti kulo ngeten. Gimana? Ceramah itu mudah ya. Kalau boleh jawab, boleh niku. Mata niku beliau ngendikan malih. Ceramah kalau memang hanya bicara aja memang mudah. Beliau memang kalau ngucapi bahasa Indonesia sampai nano nih. Memang beliau ngucapi bahasa Indonesia ngeten. Kalau hanya bicara memang mudah, tapi manunggalingnya antara ucapan dan tindakan itu yang sulit. Dan dari hati-hati loh, itu bisa bahaya. Terus memang sing lamun tok eco ya, motok ngeceper eco. Tapi manunggaling antara ucapan dan tindakan itu sing sulit. Gitu. Terus rekaman, ngerekam kita waktu ngomong gak jadi penting, kersane bisa kita berbeda. Mantan itu dilajengaken nggih, oh genjreng. Lain keyakinan terus mengantar ini, keyakinan terus mengantar berbeda kita menganggap bahwa makhluk itu dapat memberikan manfaat dan bahaya dapat kita. Niku sumber bagi awal kerusakan kita. Karena ketika kita nggak ada keyakinan terus mengantar, maka kita bakalan cenderung untuk boten ikhlas, melakukan sesuatu boten ikhlas. Itu apitan tiang keratan berharap yang niku apitan kita. Itu apitan tiang keratan berharap mendapatkan manfaat bagi kebaikan kita tentang tiang niku. Itu bukan ngazalimi tiang keratan ajri ditolimi balik. Dan ini akhirnya kira-kira kita ini betul ikhlas, betul keratan Allah. Lah, ketika kita nggak ada keyakinan terus menganten, berbeda makhluk niku sakit, makhluk atau dunia atau menungso niku sakit memberikan bahaya dan manfaat. Maka ketika niku kita bakalan cenderung mencari penilaian dan pujiane menungso niku. Kita bakalan cenderung untuk mencari pujian dugi tiang niku. Kita bakalan sibuk untuk membangun citra diri melalui perbuatan, ucapan, kata-kata, status dan lain-lainnya.
Kersane angsal ujian. Nah, update misal update status ya, update status kata-kata bijak, kata-kata ustaz-ustaz itu tujuannya jenis dakwah, tapi kersane ketika iki iki pinter ilmu ini dalam ya. Padahal mau kita kuning macet cek terus sakit plus. Lah ini kita bakalan sibuk apa gitu. Jadi kita nggak kira-kira terus kan kita bakalan sibuk membangun citra di ini wow. Waktu ngopi di foto kopi ini cekat upload. Captionnya sebenarnya captionnya tulisan bawah gambar. Ngomong nomor kalau iman. Padahal sih ngomong nomor tanggung ini, tapi ngomong nomor kalau iman. Wah ya. Enten malah sih ngopi baik, ngomong perkara agama, ngomong perkara iman wae. Enten sing bertafakur merenungi keagungan Allah, macam-macam. Padahal sih ngomong nggih boten, tidak ngomong koncoane ngrasani tangga. Tapi karena pengen mendapatkan pujian akhirnya melakukan hal itu semua. Lain kadang caption niku jangan salah caption ya. Kadang caption niku hanya untuk menutupi tujuan asli. Misal enten tiang si fulan nonton belanja buku tenggang belanja kata belanja buku-buku kata. Waktu itu foto kali betul buku-buku ini di foto cekrek upload buku adalah jendela dunia. Padahal aslinya bukan pengen menyampaikan pesan buku adalah jendela dunia, pengen menyampaikan itu loh buku pakai. Terus aslinya hanya menutupi ini kawan. Nanti malah kalau nanti mau akan kan, waktu jam 2:30 itu moto mukena kali sejadah di foto cekrek diupload dan story judulnya kayak gini alhamdulillah gitu enggak. Alhamdulillah. Jadi secara halus menyampaikan pesan secara halus nih. Kok pilih dia habis tahajud nih. Ada model-model yang ini kata nih. Alhamdulillah. Mungkin dia bukan ngomong sampai aku habis sholat aja bukan. Alhamdulillah kata kok. Ini yang ditiru gitu. Loh, dari cara saya ini, nopo ria, niku melatih kreativitas, mengolah kata-kata. Nah, terus saya balik, ketika kita niki gak ada keyakinan harus mengaten. Terus ini keyakinan harus mengaten niki, beberapa makhluk niku saged memberikan bahaya dan bermanfaat. Niku sumber bagi awal kerusakan. Keranten ketika kita gak ada keyakinan harus mengaten, kita bakal diperbudak oleh makhluk niku wau, oleh manusia niku wau, oleh dunia niku wau. Kita bakalan cenderung untuk menjauhi perkara yang tidak mereka sukai. Lan kita bakalan melakukan sesuatu yang mereka cintai. Terus gerak dan diam kita ini keranten menungso. Gerak dan diam kita keranten menungso, senes keranten Allah. Contohnya yang apa? Gerak dan diam keranten menungso. Contoh misal waktu kita musyawarah ya. Atau niku enten si fulan usul tok. Tujuan usul niku untuk menunjukkan iki lho aku aktif, iki lho aku pinter, smart. Pengen menunjukkan ngaten, tujuannya ngaten. Misal gini, iki masa bener sing nganu nggih, usul aku salah. Niki misal. Lah. Misal ngaten nggak ada napa tujuan harus ngaten. Tujuannya napa? Tujuannya pengen napa namine usul melakukan sesuatu tujuannya pengen bila menungso. Lan enten malih sing mboten usul. Sajane pengen usul tapi mboten usul. Mboten usul di mana ini keranten ajil diarani iso. Berarti diarani iso. So kakek ngomong kakek keminter lan setengalane. Akhirnya mboten perlu usul keranten ajil dilono. Dados niki bentuk diam lan gerake keranten menungso. Dan ini bahaya. Misal kita istiqomah sholat duha, waktu niku jagongan. Misal kita istiqomah sholat tahajud jam kali, belajar setengah kali niku jagongan sareng. Enten yang kali niki nggak ada istiqomah sami-sami nggak ada istiqomah sholat tahajud. Waktu pas jam kali, sing setengah kali niki pamitan. Oh ini kesempatan niki nunjuk nolak aku duwe istiqomah nih. Nah ini pamitan. Tujuannya nolak karena temen menungso, karena pengen dilem. Sing setengah kali buatin pamitan karena ajri diarani so. Dan ini dia oleh kira ikan menungso.
Nah, yang kita harus dengarkan ini bahaya. Berarti dia dalam gerak kita ini adalah dosa. Nah, nggih, karena misalnya pun napa Al Imam Fudail bin Iyad tarkul amal li ajli nas riya wal amal li ajli nas syirik. Meninggalkan amal karena manusia adalah riya dan melakukan amal karena manusia adalah syirik. Nah, yang kita niki tasik niki yen makhluk niku tasik kantil teng ati kita dengan keyakinan terus mekanten niki kita bingung niki seringkali dia mengira kita keratan menungso. Hari-hari kita lalui dengan penuh dosa-dosa ya. Nih. Terus ada anak-anak yang mungkin mawon kita saged medalaken makhluk-makhluk ini dugi mana kita saja. Amin. Mantan niku yen kita pengen koreksi, kita ini termasuk niki mboten diwangsulaken teng keadaan kita. Kita ini termasuk napa namine tiyang sing kepanjingan keyakinan napa gerak dan diam kita kan menungso mboten ya dihubungkan kali keadaan kita sakniki kita saged tingali waktu kita istighosah atau kita istighosah waktu sing imamnya bayai kalau sing mboten imamnya bayai ya napa keadaan kita zikir kita ucapan kita lungguni kita semangat kita ya napa ya waktu napa di imamnya bayai banter tapi ya waktu mboten di imamnya bayai lemes-lemesan berarti senes lillahi ta'ala tapi kata menungso ya waktu di imamnya bayai semangat wujud atau suara boyoan tapi waktu mboten di imamnya bayai malas-malasan niki nggih nunjukaken iktimat apa alamat nih tanda-tanda nih mboten usah sibuk-sibuk ningali jam 3 utawi jam subuh ya mungkin ya jam 3 utawi subuh niku pun lah pun semakin malam wajar lah ngantuk tapi tingali waktu jam 12 utawi waktu manakipan waktu napa sonten niku ini kan biasa kadang nggih guse utawi sinten sing imami waktu yang medal utawi mboten imami niku saged ditingali napa keadaan kita waktu niku. Lah terus ketika kita niki napa enggak ada keyakinan terus ngaten niki tasih saged tasih dereng tasih benci terhadap celaan tasih benci terhadap cacian lan tasih senang dipuji tasih dereng saged ngeker nafsu mongko kita niki langkung sae berada di balik layar melakukan sesuatu di balik layar contohnya kata napa kata bagian sound system ya kata Cak Dri ini nah kata sound system bagian sound system niki napa ketika ada suksesnya acara ini sering dilupakan sukses acara ini sing dipuji sing maca rawi atau ini enak itu maca selawat sing ngoprak-ngoprak itu enak itu sing terbangan cari itu bareng-bareng itu enak ya sing dipuji sing niku ya vokalnya enak suaranya enak waktu dicoba sing ngaji enak dan lain-lain jadi dipuji niku lah so bagian sound system dealing lah waktu gak enak lah tuh soalnya sistem rusaknya baru dulu apa gitu nih dan baru dibaido nah bagian di balik layar nih tiang di balik layar nih buatan ikut menanggung beratnya ujian buatan ikut menanggung beratnya ujian terus saya juga di balik layar nih nah lan justru bahaya bagi seseorang sing dereng saged napa nggih ngeker nafsu nih sing tasik dereng saged sing tasik seneng dipuji dan benci dicaci niku nggak ada kedudukan tinggi dalam masyarakat terus nopo Pak RT bupati camat krus kiai ustadz habib masa tegalan khususnya sing bahasa agama khususnya kedudukan di mata masyarakat dalam hal agama dalam bidang agama karena dalam bidang politik terus bupati gubernur niku tasik enten cacate napa nggih tasih terkenal dengan kekotoran politik tapi lah agama niki sesuatu lah dibungkus agama padahal meskipun keburukan kadose sae enten Gus gendeng diarani jada Gus napa klambi iso-iso diarani jujur ngamuk-ngamuk napa jenengan ndaro kopi putih baju putih ngamuk-ngamuk teng napa orkesan kan Sayyidina Umar ya terus Sayyidina Umar Ma'ruf nahi mungkar tapi lah jangan pakaian biasa jangan dari ugal-ugalan jangan dari preman terus lah sesuatu
dibungkus dengan agama ini katanya saya. Terus paling bahaya. Terus Gus ini bahaya. Ya, terus Gus Pras ini Gus Ray. Gus Pras Gus Ceng ini. Kalau Gus Lindun ini apa nih? Nama? Lagi tak dul nih kan? Tapi tak dul nih. Goyang. Dan ini menyandang kedudukan di mata masyarakat yang berbau agama ini beban berat. Keranten semakin besar potensi untuk menerima ujian itu semakin besar. Nah, untuk hal ini saya mentoilan itu mari solusinya ya sing nanti kita bahas di mereka itu wujud ada fiatil kubur niku sama nambah imaran kersan lah ya timu materi juga. Mantu niku termasuk ulama sing mari tips ya nopo tips keresane boten riya, tips keresane ikhlas. Ya punika niki menanyakan niat kita teng tiap tingkah laku kita. Kita nglakoni iki niate apa? Aku nglakoni ngene, update status iki niate apa? Ngoten tiap nglakoni napa nolong wong nggih kedah ikhlas. Nggih pokok tiap melakukan sesuatu beda menanyakan niat aku melakukan iki apa niate untuk meminimalisir riya. Ngoten pun nanti jelaskan mawon ngoten nggih. Mulai ini sing pinten nggih? Dalane kok pinten to? Sekawan mungkin pun jelajaken. Wonten niku selanjutnya pun beliau saya ilang ngadikan kaifa yarhalu ay yasir ila Allah wa huwa mukabbalun ay muqayyadun bi syahwatihi. Atau bagaimana bisa seseorang itu berjalan menuju Allah sedangkan dia hatinya masih terikat oleh syahwat, kesenangan hawa nafsu, bi syahwatihim nafsiyati. Wal muqayyadu la yumkinuhu as-sayru. Dan sesuatu yang terikat itu belum mungkin untuk melakukan perjalanan. Bagaimana hati bisa berjalan menuju Allah ketika hati niku masih terikat oleh syahwat? Belum mungkin. Terus yang pengen seseorang niku menuju Allah, maka kada wajib ngekar syahwate. Selagi hati kita masih terikat nafsu, maka belum bakal bisa berangkat menuju Allah. Keranten pada awalnya nafsu menungso niku selalu berontak untuk menentang Allah. Nafsu amarah. Inna nafsa la'amaratun bisu. Surat Yusuf ayat 53. Sesungguhnya nafsu itu cenderung mengajak kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Bagi seorang saleh niki pada awalnya kadang karena nafsu rumin, karena pada awalnya nafsu niki selalu menentang untuk melanggar syariat, selalu mengajak untuk melanggar syariat, mengajak pada keburukan. Lah, nafsu terus nganten kada ditarbiyah, kada dididik, kada kekar mujahadah, bersungguh-sungguh dalam melawannya. Ketika sampun ditarbiyah, ketika sampun dididik nafsu niki terus meningkat terus nafsu mutmainnah. Ketika sampun nafsu mutmainnah, mongko dawuhne ing surat Al-Fajr ayat 27-28, ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan puas lagi diridhoi. Nah, ketika sampun nafsu mutmainnah, mongko seseorang niku gerak-gerike hanya untuk Allah. Contohnya sinten? Contohnya Nabi Ibrahim. Waktu Nabi Ibrahim niku dibakar, malaikat Jibril dugi dari Nabi Ibrahim menawarkan bantuan. Butuh nopo? Nabi Ibrahim, aku kayaknya kebutuhan tak ambil, aku butuh karo pangeran. Malaikat ditolak, aku pengen langsung karo pangeran. Malaikat hujan dugi nawarkan bantuan gitu ditolak. Pengennya langsung dari Allah. Nah, karena sungan dan akhirnya Allah bertindak. Maka ini saya dalam surat Nawawi. Kulna ya narukuni berdoa salaman ala Ibrahim. Kami mengatakan wahai api
jadilah dingin dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim. Itu nomor 2 ya. Surat Al-Anbiya ayat nomor 9. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, hai api menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Niku kisah Nabi Ibrahim. Lan dijelaskan tentang surat tentang surat An-Naziat ayat 19 atau 19 tunggal. Niki kalau kutip napa dugi salah setunggalipun cara. Ibanika wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Tentu bagi seseorang sing pengen menuju hadirat Allah, monggo kedanger nafsune. Lan janjine Allah bagi seseorang sing ngengker nafsune, balasnya adalah surga. Lah surga niki pandangan surga, definisi surga bagi tiap-tiap orang ini berbeda-beda. Bagi tiang awam, surga ini adalah kenikmatan-kenikmatan yang tentang surga niku. Bidadari, raja tunggalane. Tapi bagi tiang-tiang khusus, surga adalah perjumpaan dengan kekasih, perjumpaan kali baginda Muhammad, perjumpaan kali Allah. Ini bagi tiang khusus. Tentu sih sebenarnya nama ini sedangkan makom sing nanti kalau sebenarnya sebenarnya setiap tiap makom ini mengharapkan surga lan takut terhadap neraka. Tapi pengertian mengharapkan surga lan takut kepada neraka ini beda pemahaman mereka. Bagi tiang awam, mereka mengharapkan surga ini karena mengharapkan kenikmatan yang tentang surga. Lan mereka takut terhadap neraka karena takut terhadap siksa-siksa neraka. Niku tiang sing awal, mantan niku tiang khawas, tiang mahabbah. Mereka mengharapkan surga karena mereka mengharapkan ridhonya Allah. Karena tentang surga niku tempati wong-wong sing diridani pangeran, wong-wong sing diridani pangeran. Karena niku mereka tiang ahli mahabbah niku tiang khawas, niku mengharapkan surga bukan karena mengharapkan kenikmatan yang tentang surga, tapi mengharapkan termasuk golongan dia yang diridani karena Allah. Lalu mereka takut masuk neraka keranten nopo nggih ajri termasuk golongan dia yang dimurkai karena Allah. Mereka diajri terhadap siksa, tapi ajri ini terhadap murkane Allah itu lebih besar dibandingkan ajri ini di neraka. Akhirnya terkenal boten ajri di neraka lan boten ngarepake surga. Sing diharapkan hanya Allah. Ibarat yugo diseneni kali yang sepat digepuk. Lah digepuk ini diseneni ini yang sing ahli mahabbah ya. Ibarat bagi yang ahli mahabbah. Diseneni yugo kali yang sepat ini lebih menyakitkan dibandingkan gepukane yang sepat niku wau. Diseneni wong tuwek iku luwih menyakitkan dan yugo niku wau dibandingkan gepukane yang sepat niku wau. Niku yang sing ahli mahabbah. Mantan niku enten malih tiyang khawas, tiyang asyikin. Mereka ngarapaken surga niku keranten mereka berharap termasuk golongan tiyang sing dicintai oleh Allah. Bukan hanya sekedar ingin diakui sebagai hamba, tapi masuk dalam golongan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Niki tiyang asyikin, tiyang khawas. Lalu mereka ajri neraka bukan keranten ajri teng siksa neraka. Diajri tapi dikalahkan dengan ketakutan tidak termasuk golongan orang yang dicintai oleh Allah. Mereka ajri neraka karena ajri boten tergolong dia akan dicintai oleh Allah. Ini berbeda pandangan. Tiang awam, tiang khawas, tiang khawas. Keterangan sih nanti kalau saudara. Mantan niku dilajengaken mantan niku berikutnya. Bagaimana hati akan mengharap masuk ke hadirat ilahi dengan bermusyahadah, sedangkan hati belum suci dari kelalaiannya yang diserupakan dengan janabah. Seperti halnya orang junub dicegah masuk ke dalam masjid. Begitu juga seseorang
yang dikuasai oleh kelalaian, maka dia dicegah untuk masuk ke hadirat ilahi, masuk ke hadirat Allah. Ini dasarnya surat An-Nisa ayat 93. Ya. Tiang sing junub niku dilarang mlebet masjid. Tiang junub niku dilarang mlebet masjid. Yen pengen mlebet masjid kedah bersuci rumiyin, Tiang sing atine dikotori kalian kelalaian, mongko tiang niku dilarang boten bakalan saged masuk ke hadirat ilahi, boten bakalan saged musyahadah. Lah untuk kersane saged musyahadah, untuk saged masuk ke hadirat ilahi, mongko tiang niku kedah bersuci rumiyin. Ya napa carane bersuci? Bagi tiang sing lalai terus nganten, carane bersuci niku wonten kalih secara hakiki lan cara lahiriah. Secara hakiki lan cara lahiriah. Secara hakiki, secara batiniah atau secara lahiriah. Secara batiniah dipunika dengan cara menghilangkan, mengkosongkan hati dari selain Allah. Ini cara hakiki, secara batin, mengkosongkan hati dugi selain Allah. Hati ini dikosongkan dugi selain Allah, namun diisikno hanya untuk Allah. Ini cara batin. Tapi secara lahiriah yang seseorang ini kan boleh. Bagi seorang yang belum sakit menempuh cara bersuci yang seperti ini, monggo seseorang itu menempuh dengan bersuci cara lahir. Cara lahir. Ibu niku yen napa? Dengan ibadah lahiriah, salat, poso, maos Quran, lan satunggalane. Iku cara lahir, salat, tobat lan satunggalane. Lan bersuci secara lahiriah niki kita jadi dibagi. Caranya ahli mahabbah dan ahli hikmah. Bersuci ini ahli mahabbah niku dengan cara bertafakur dan merenungi keagunganipun Allah. Niki caranya tiang ahli mahabbah. Cara bersuci secara lahiriah bagi orang ahli mahabbah. Bagi tiang sing ahli hikmah niku cara bersuci ini dengan cara sholat, poso, nopo ro'at harus ngaten ngajak tunggalane. Niku cara bersuci bagi ahli hikmah. Ini dasarnya ini kalau bener dari kitab Iqatul Umam. Pun, mantan itu bagaimana hati akan mengharap dapat memahami lembutnya rahasia, yaitu ilmu hikmah yang dimiliki atau hadir di hati orang arif, sedangkan ia belum bertobat dari kesalahan-kesalahan maksiat hatinya yang tidak disengaja. Bagaimana hati akan mengharap dapat memahami lembutnya rahasia? Bagaimana hati akan bisa merasakan ilmu makrifat yang dirasakan, yang dimiliki oleh orang arif, sedangkan ia belum bertobat dari kesalahan-kesalahan maksiat hati? Tentu saja bagi seorang yang pengen merasakan kenikmatan ilmu makrifat yang digadai oleh tiang arifin, monggo kada membersihkan tobat bagi kesalahan-kesalahan ini. Wow. Nanti lajeng teman-teman. Ibnu Athaillah heran jika ada dua hal berbeda berkumpul dalam satu keadaan. Hal ini tidak mungkin bisa karena semua yang diterangkan di atas berlawanan. Dasarnya surat Al-Ahzab ayat sekawan. Majalallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi, dan Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam satu rongganya. Hanya ada satu tempat. Kita milih antara Allah kan makhluk, yang diisi Allah makhluk, nggih pasti di belakangnya membelakangi Allah. Mongko napa namine tiang niku menghadap datang makhluk. Enten keterangan tentang Fathur Rabbani niku, jika seseorang itu menghadap kepada dunia, maka dia membelakangi akhirat. Seberapa besar dia menghadap ke dunia, sebesar itu pula dia membelakangi akhirat. Seberapa besar seseorang itu menghadap ke akhirat, sebesar itu pula seseorang itu membelakangi Allah. Niku dasarnya kita Fathur Rabbani. Tentu saja hanya ada satu tempat dan memanai hamba. Mantan itu sesungguhnya bersinarnya hati dengan iman
perbedaan-perbedaan ini saya mau ilang nerangkan saya asal kau menerangkan perbedaan-perbedaan saya disajikan bagi daun saya mau ilang. Sesungguhnya bersinarnya hati dengan iman dan yakin itu berlawanan dengan kegelapan yang menguasai hati karena condong kepada makhluk pada selain Allah. Boten saged terang dan gelap menjadi satu, boten saged. Berjalan menuju kehadirat Allah dengan memutus jalan nafsu berlawanan dengan terbelenggu oleh hawa nafsu dan syahwat. Cara untuk masuk ke hadirat Allah niku dengan memutus hawa nafsu, jalan nafsu. Boten saged seseorang itu masuk ke hadirat Allah dengan mengikuti hawa nafsu. Mohal. Masuk ke hadirat Allah niku dalam keadaan suci. Hal ini berlawanan dengan hati yang lalai sing diserupakan kali janabat, sehingga pundi kelalaian itu justru menyebabkan hubungan yang jauh antara dirinya seorang hamba itu dengan Allah. Dan faham mempunyai ilmu rahasia yang dihasilkan dari takwa niku berlawanan dengan terus-menerus melakukan maksiat dan kesalahan yang tidak disengaja. Faham lembutnya ilmu rahasia niku dihasilkan dugi takwa berlawanan dengan terus melakukan maksiat. Boten saged ahli maksiat niku merasakan mendapatkan lembutnya ilmu rahasia niki, boten saged mendapatkan ilmu ma'rifah niki. Yen seseorang itu takwa tentang Allah, maka dia niku bakal mendapatkan ilmu rahasia yang dirasakan oleh tiang arifin. Dan kitab Kifayah Lathiyah niku dijelaskan salah setunggalipun faedah dari takwa niku mendapatkan ilmu laduni, mendapatkan ilmu ma'rifah. Teng mriki Sayyidina Athaillah ngutip firmanipun Allah niku punika wa taqullaha wa yu'allimakum. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarimu. Lan ngutip salah satu hadis, barang siapa yang beramal dengan ilmu yang telah diketahuinya, maka Allah akan mewariskan pengetahuan yang belum diketahuinya. Lah masing-masing empat keterangan kalau sing dituturkan kalau Sayyidina Athaillah niku menjadi napa namine dasar Sayyidina Athaillah berdawuh atas ngaten iki. Gambar makhluk sing melekat di dalam darusnya dan saling keterkaitan antara pasal 1 dan pasal selanjutnya ini ada keterkaitan. Gambar makhluk sing melekat dalam cermin hati niku menyebabkan seorang terikat dengan syahwat. Gambar makhluk yang melekat dalam cermin hati niku menyebabkan seseorang terikat dengan syahwat. Dan terikatnya hati kepada syahwat menjadi sebabnya seseorang niku lalai. Lan kelalaian niku menyebabkan sebab kesalahan yang tidak disengaja. Menyebabkan kesalahan yang tidak disengaja. Dan kesalahan hati yang tidak disengaja niku menyebabkan butanya mata hati. Terusnya dan saling keterkaitan. Sumbernya kalian yang gini melekatnya gambar makhluk ini masih melekat dalam cermin hati. Terus ngomong boten angsal mencintai makhluk. Terus ngomong boten angsal mencintai makhluk. Kanjeng Nabi loh sangat cinta dengan makhluk. Jawabannya angsal, tapi benten. Cintai kanjeng Nabi dengan makhluk ini benten. Cintai kanjeng Nabi dengan makhluk ini keranten didasari kalian kecintaannya pun Allah, kecintaannya pun beliau datang Allah. Karena Allah cinta menyuruh hambanya untuk cinta kepada sesama. Monggo kanjeng Nabi cinta datang sesama. Lah sing dibahas tentang kitab Al-Hikam niki cinta yang didasari sanes karena Allah, tapi cinta yang didasari karena nggak ada keyakinan bahwa makhluk ini sangat memberikan bahaya dan manfaat. Sangat memberikan bahaya dan manfaat sehingga yang aku cinta sanes didasari karena Allah. Dan lain seseorang yang kata cinta kali Nabi itu makhluk itu umat niki cinta yang didasari kalian cinta dengan Allah. Dasari kata dalam kitab Pasoyan itu. Tengah Pasoyan. Keranten Allah mengutus hamba niku misal sayang terhadap sesama, maka dia itu sayang terhadap sesama. Semakin besar cinta terhadap Allah, semakin besar pula kecintaan terhadap sesama. Keranten kecintaan terhadap sesama adalah bukti kecintaan dirinya kepada Allah, bukti kepatuhannya kepada Allah. Niku.
Dan cinta yang didasari kali cinta kepada makhluk yang didasari kali cinta kepada Allah niki justru menyebabkan hubungan baik kalian Allah, semakin mendekatkan dengan Allah. Karena cinta itu makhluk itu adalah bukti kepatuhan dirinya kepada Allah. Tapi yang cinta yang didasari kalian ini keyakinan pilih makhluk niku saya memberikan bahaya dan manfaat niku justru menjauhkan hamba niku dari Allah. Karena menyebabkan hamba niku boleh gumantung dengan Allah tapi gumantung dengan makhluk. Ya. Contohnya misal kita nih apa namanya sing wau cinta sing didasari kalian Allah. Misal kita sayang nabungi saya rencang saja nih kita buatan nabi aja rencang kita nih gergeno tapi karena Allah mengutus kita nih saya rencang maka kita saya rencang nih wow terus kita buat asal pede terus dia aku dia itu ini paling aku ini paling api awalnya pribadi paling api makanya kayak wong api dengan aku saya buat asal pede nonton antara tamu ini sami-sami ngasih rencana nih berusaha memenuhi pundi sing paling diridhoi karo pangeran. Misal misalnya dia pengennya ngamuk, pengennya pegel. Tapi karena Allah lebih menyukai dia bersih bersabar, akhirnya dia itu ngempat pegele. Ya. Terus ketika kita nggak ada gara-gara kalau rencang, nyalai rencang, malah kalau rencang itu bukan pegel, kita pun merasa wah berarti aku benar nonton. Karena bisa jadi rencang kita niku, sing kita salah ini lebih memilih mencari keridhaan Allah. Tadi pun kepengen ini mau setelah kita ini kabelnya setelah kita ini mungkin nambahi keberkahan teman kita sedaya mungkin kita kebenaran ilmu yang barokah kebenaran rezeki yang barokah kebenaran malik umur yang barokah kebenaran kesimpulan kebenaran berjauh khotimah amin amin Allah amin al-fatihah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamu